Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah. Di sini Bu akan membahas yaitu tentang limit fungsi aljabar. Adapun materi dalam limit fungsi aljabar ada dua yang akan kita bahas, yaitu yang pertama limit fungsi aljabar itu sendiri, yang kedua teorema limit. Sebelum masuk ke limit fungsi aljabar, di sini Ibu akan menyampaikan dulu apa itu pengertian dari limit fungsi itu sendiri. Limit selalu dikaitkan dengan fungsi. Dengan konsep limit dapat ditentukan oleh suatu fungsi apabila peubahnya diketahui mendekati atau menuju sebuah nilai. Di dalam limit, istilah mendekati atau menuju dinotasikan dengan tanda panah ke kanan seperti ini. X tanda panah kanan, A di sini dibaca dengan X mendekati A atau X menuju A, yang mempunyai maksud bahwa nilai X sangat dekat dengan A tetapi tidak sama dengan A, hanya mendekati saja. Limit fungsi f(x) adalah nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika X mendekati suatu nilai tertentu. Misal, X mendekati nilai A, maka f(x) mendekati L. Keadaan ini dapat dituliskan seperti berikut. Limit f(x) sama dengan L, di mana X-nya mendekati A. Nah, fungsi seperti ini dibaca adalah limit f(x) sama dengan L, di mana X-nya mendekati A, atau untuk X mendekati A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Selidiki nilai limit dari f(x) sama dengan x kuadrat plus x min 2 dibagi dengan x min 1. Apabila X mendekati 1, X-nya mendekati 1. Maka di sini untuk X mendekati 1 dituliskan dengan X tanda panah kanan ke 1 atau X mendekati 1 atau X menuju 1. Maka nilai-nilai X dapat didekati dari kiri maupun dari kanan. Yang nilai yang sedekat-dekatnya dengan 1. Dari kiri umpamanya dimisalkan ada angka 0. Terus mendekati lagi menuju 1, ada setengah atau 0,2. Mendekati lagi 0,8. Mendekati lagi 0,9. Mendekati lagi 0,99 dan seterusnya sampai dengan 0,9999 dan seterusnya. Tetapi tidak sama dengan 1. Itu didekati dari arah kiri. Berikutnya bisa juga didekati dari arah kanan. Nah, kalau didekati dari arah kanan, yang paling dekat dengan angka 1 angka berapa? 2. Ya kan? 2 menuju ke kiri, berikutnya adalah 1,5. Berikutnya 1,1. Berikutnya 1,01. Berikutnya 1,001 dan seterusnya sampai dengan 1,000001, tetapi tidak sama dengan 1. Ini tadi kalau didekati dari kanan dan ini tadi kalau didekati dari kiri. Didekati sedekat-dekatnya, tetapi tidak sama dengan nilai itu sendiri. Kebetulan di sini yang didekati adalah 1, berarti tidak sama dengan 1. Berikutnya kita ke teorema limit. Di dalam limit kalian mengenal ada beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu untuk sembarang K bilangan real, maka limit K di mana X-nya mendekati A nilainya adalah sama dengan K itu sendiri. Biarpun X-nya yang didekati berapapun nilainya tetap K itu sendiri. Contohnya, perhatikan limit 6, X-nya mendekati 2, nilainya 6. Limit 6, X-nya mendekati min 2, nilainya ya tetap 6. Berikutnya, limit 6, X-nya mendekati 0, nilainya berapa? Ya tetap 6.
Berikutnya, limit 6, X-nya tak terhingga, maka nilainya tetap 6. Teorema yang kedua, yaitu limit X di mana X-nya mendekati A, maka nilainya adalah sama dengan A, atau nilai yang didekati. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, limit X di mana X-nya mendekati 2, maka nilainya sama dengan 2. Berikutnya, limit X di mana X-nya mendekati min 2, maka nilainya adalah min 2. Berikutnya, nilai X di mana X-nya mendekati 0, maka nilainya adalah sama dengan 0. Yang terakhir, limit X di mana X-nya mendekati tak terhingga, nilainya adalah tak terhingga. Sampai sini sudah jelas. Ibu lanjutkan untuk teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga, untuk sebarang K bilangan real, maka didapatkan limitnya adalah limit Kx, di mana X-nya mendekati dengan A. Maka K-nya atau bilangan sebarangnya ini tadi dipindah ke depan limitnya. Maka didapatkan K limit X, di mana X-nya mendekati A. Maka akan kalian dapatkan K kali A. Contohnya, perhatikan berikut contoh 3. Limit 3X di mana X-nya mendekati 2, maka 3-nya kita bawa ke depan limitnya. Maka kalian dapatkan sama dengan 3 limit X di mana X-nya mendekati 2. Kalau sudah seperti ini, X-nya baru kalian masukkan. Maka kalian dapatkan 3 kali nilai yang didekati. Nilai yang didekati adalah 2, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya, limit 3X, X-nya mendekati 0. Nah, di sini bilangannya, angkanya dipindah ke depan limit, maka kalian dapatkan menjadi sama dengan 3 limit X di mana X-nya mendekati 0. Kalau sudah, maka nilai yang didekati tinggal kalian masukkan, yaitu 3 kali 0 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, yang C, limit 3X di mana X-nya mendekati tak hingga. Sama ini tadi, 3-nya kalian bawa ke depan limit, maka kalian dapatkan 3 limit X di mana X-nya mendekati tak hingga. Maka kalau sudah, tinggal kalian ganti X-nya dengan nilai yang didekati tadi. Yang didekati adalah tak hingga, maka menjadi 3 kali tak hingga. Maka nilainya adalah bilangan dikalikan dengan tak terhingga, hasilnya adalah tak terhingga. Berikutnya untuk teorema 4. Untuk sebarang bilangan real, maka akan berlaku jika limit K per X pangkat N, di mana X-nya mendekati tak terhingga, maka nilainya sama dengan 0. Nah, contohnya, limit 1 per X, di mana X-nya mendekati tak terhingga, nilainya sama dengan 0. Berikutnya, limit K dibagi dengan X pangkat 2, di mana X-nya mendekati tak terhingga, maka nilainya adalah sama dengan 0. Jadi, bilangan dibagi bilangan berapa saja, jika dibagi dengan tak hingga, maka nilainya adalah maka nilainya adalah sama dengan 0. Berikutnya teorema 5. Limit fx plus gx, di mana x-nya mendekati a, maka di sini bisa kalian uraikan menjadi limit fx di mana x-nya mendekati a plus limit gx di mana x-nya mendekati a. Itu untuk penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan. Limit fx min limit fx min gx di mana x-nya mendekati a, maka bisa dituliskan menjadi limit fx di mana x-nya mendekati a min limit gx di mana x-nya mendekati a. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang A, limit 3x plus 6 di mana x-nya mendekati 2, maka dituliskan menjadi limit 3x di mana x-nya mendekati 2 plus limit 6 di mana x-nya mendekati 2. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal kalian masukkan nilai x yang didekati ke sini tadi. Maka kalian dapatkan
3 kali 2 plus 6. Maka kalian dapatkan sama dengan 12. Contoh yang berikutnya, yang B. Limit X min 4 di mana X-nya mendekati 8. Maka dituliskan menjadi limit X di mana X-nya mendekati 8 min limit 4 di mana X-nya mendekati 8. Kalau sudah, X-nya tinggal kalian masukkan ke sini tadi, maka kalian dapatkan 8 min 4, maka sama dengan 4. Berikutnya untuk teorema 6, yaitu untuk perkalian. Limit fx kali gx di mana X-nya mendekati A, maka kalian dapatkan limit fx di mana X-nya mendekati A kali limit gx di mana X-nya mendekati A. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 6 berikut. Yang pertama, limit X kuadrat di mana X-nya mendekati A, maka bentuknya bisa kalian rubah menjadi limit X kali X di mana X-nya mendekati 2. Berikutnya perkalian menjadi limit X di mana X-nya mendekati 2 kali limit X di mana X-nya mendekati 2. Kalau sudah, nilai yang didekati tinggal kalian masukkan. Nah, maka kalian dapatkan 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini ditekankan lagi ya. Ibu ingatkan, ketika nilai X-nya yang didekati kalian masukkan, maka limitnya kalian hilangkan. Contoh yang B. Limit X plus 3 kali limit X min 2 di mana X-nya mendekati 7, maka kalian tuliskan menjadi limit X plus 3 di mana X-nya mendekati 7 kali limit X min 2 di mana X-nya mendekati 7. Kalau sudah, maka nilai yang didekati kalian masukkan. X-nya kalian masukkan ke sini tadi. Kalau X-nya sudah dimasukkan, berarti limitnya hilang. Maka menjadi 7 plus 3, berikutnya kali 7 min 2. Maka kalian dapatkan 10 kali 5. Kalian dapatkan sama dengan 50. Untuk teorema yang ketujuh, kalau tadi sudah perkalian, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekarang pembagian. Jika limit gx di mana x-nya mendekati 0 limit gx di mana x-nya mendekati A tidak sama dengan 0, maka limit fx per gx, x-nya penyebut ya di sini, di mana x-nya mendekati A, maka bisa dituliskan diubah menjadi limit fx di mana x-nya mendekati A per limit gx di mana x-nya mendekati A. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh 7. Limit x min 1 dibagi dengan x min 2 di mana x-nya mendekati 4. Maka bisa kita ubah menjadi limit x min 1 di mana x-nya mendekati 4 dibagi dengan limit x min 3 di mana x-nya mendekati 4. Kalau sudah, x yang didekati tinggal kalian masukkan. Ketika X yang didekati dimasukkan, berarti limitnya hilang. Maka kalian dapatkan 4 min 1 per 4 min 3. Maka kalian dapatkan 3. Contoh yang B. Limit 6X min 2 dibagi dengan 2X min 7 di mana X-nya mendekati 3. Maka kalian ubah menjadi limit 6x min 2 di mana x-nya mendekati 3 dibagi dengan limit 2x min 7 di mana x-nya mendekati 3. Kalau sudah, x-nya kalian masukkan, x yang didekati. Kalau x yang didekati sudah dimasukkan, limitnya dihilangkan. Maka kalian dapatkan 6 kali 3 min 2 dibagi dengan 2 kali 3 min 7. Maka kalian dapatkan 16 per min 1 atau sama dengan min 16. Berikutnya, selanjutnya teorema 8. Limit fx pangkat n di mana x-nya mendekati A, maka di sini diubah menjadi kurungnya kalian keluarkan di sini, maka menjadi limit fx di mana x-nya mendekati A baru kurung tutup pangkat n. Contohnya perhatikan contoh 8. Limit 2x
min 1 dalam kurung pangkat 3, di mana X-nya mendekati 3, maka bisa dituliskan menjadi, kurungnya dikeluarkan, di sini menjadi limit 2X min 1, di mana X-nya mendekati 3 dalam kurung tutup pangkat 3. Maka kalau sudah nilai yang didekati tinggal dimasukkan, yaitu 2 kali 3 min 1 dalam kurung pangkat 3. Maka kalian dapatkan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh yang B, limit akar 2X min 1 per 9 plus 4, di mana X-nya mendekati 5. Maka di sini kalian ubah menjadi akar limit 2X min 1 di mana X-nya mendekati 5 dibagi dengan limit 9X plus 4, X-nya mendekati 5. Nah, kalau sudah tinggal nilai yang didekati kalian masukkan, substitusikan ke sini menjadi akar 2 kali 5 min 1 per 9 kali 5 plus 4. Maka kalian dapatkan akar 9 per 49 atau sama dengan 3 per 7. Berikutnya yaitu menentukan rumus limit berdasarkan teorema 1 sampai dengan 8. Dari teorema 1 sampai 8 tadi akan bisa dibuat rumus limitnya. Di sini jika f(x) terdefinisi untuk X sama dengan A atau FA sama dengan L, maka limit f(x) di mana X-nya mendekati A itu sama dengan FA sama dengan L. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukanlah nilai dari yang pertama limit X pangkat 3 min X kuadrat plus 3X plus 1 di mana X-nya mendekati 2. Maka tinggal kalian masukkan saja. X-nya diganti dengan nilai yang didekati yaitu 2. 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 kali plus 1. Maka kalian dapatkan 8 min 4 plus 6 plus 1. Maka kalian dapatkan 11. Yang B, limit X pangkat 3 min 1 per X kuadrat min 3X min 2 di mana X yang mendekati 2. Maka tinggal kalian masukkan, yaitu X-nya adalah 2, 2 pangkat 3 min 1 per 2 pangkat 2 min 3 kali 2 min 2. Maka kalian dapatkan 8 min 1 per 4 min 6 min 2. Maka nilainya sama dengan 7 per min 4 atau sama dengan min 7 per 4. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.